Jadi menyiapkan ilmuwan sejak dini ya, selama BDR. BDR itu belajar dari rumah ya. Jadi Bunda dan Yanda kita langsung aja. Mungkin ilmuwan, wah ilmuwan, karena ini saya ingin lebih fokus ke orang tua ya. Karena sekarang ini orang tua semuanya mendadak guru gitu. Kalau dulu ada bilang mendadak dangdut ya, ini mendadak guru semua. Jadi mungkin wah apa sih ilmuwan? Sebetulnya kita yang harus saya ingin sampaikan karena sekarang ini banyak hoax atau gagal paham atau menyiarkan itu. Ilmuwan itu sederhana, ilmuwan itu menyelesaikan masalah. Jadi semua yang menyelesaikan masalah bukan memecahkan masalah dalam artian masalah dipecah-pecah gitu loh. Tetapi dia itu mencari solusi masalah gitu loh. Mas Rojali. Jadi masalah. Contohnya Pak Habibie, presiden kita almarhum ya. Profesor Habibie itu ahli pesawat. Apa sih mungkin teman-teman nggak tahu sesungguhnya apa sih peran yang memecahkan masalah yang bermanfaat. Jadi menyelesaikan masalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi semua orang itu ilmuwan apabila menyelesaikan masalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, B.J. Habibie ini berhasil menemukan titik kelelahan pesawat untuk membuat pesawat lebih aman dari guncangan. Jadi pesawat itu kan kadang ada guncangan karena ketabrak awan. Nah ini IPA juga ya, sains juga. Karena awan yang menggumpal pesawatnya kan ini kena guncangan, nah pesawat itu ada kelelahan. Kalau kelelahan kan bisa dan bisa jatuh. Nah lalu Pak Habibie ini bisa mencari di mana titik kelelahan pesawat sehingga kalau tahu dia bisa lalu ada menyiapkan alatnya sehingga tidak mudah retak. Lalu teori Habibie ini dinamakan crack progression. Nah ini dan saya kenapa saya ambil satu aja karena ini paling fundamental ya kaliber dunia dan juga presiden kita di masa sebelum ini. Nah sesungguhnya untuk menjadi ilmuwan itu yang paling penting definisi sains itu kalau kita sampaikan sangat ini adalah sangat sistematik ya dari pengetahuan, keterampilan dan juga sikapnya. Jadi saya ini kan keterampilan ilmiah. Nah ini karena ini untuk saya ingin berbicaranya lebih ke orang tua karena guru-guru juga sekarang di rumah, guru orang tua, para pejabat juga sekarang orang tua. Jadi kita berbahasa yang biasa saja. Pertama itu keterampilan ilmiah itu bisa mengamati, klasifikasi, mengukur dan menggunakan angka, membuat kesimpulan sementara. Jadi jangan misalnya anjing berkaki 4, sapi berkaki 4, kerbau berkaki 4, anjing makan daging, sapi lalu semua misalnya kesimpulan aja semua binatang berkaki 4 makan daging, enggak, sapi makan rumput dan seterusnya. Gajah yang besar itu makannya rumput, tidak makan daging misalnya. Lalu juga jadi kesimpulan itu sementara harus diuji. Nah, itu ilmuwan. Kemudian mohon maaf ini salah spelling membuta, maksudnya membuat ya. Membuat nanti mohon maaf panitia nanti saya edit dulu untuk yang disebarkan, membuat prediksi. Jadi meramalkan bukan ramalan meramalkan cuaca misalnya, mengkomunikasikan ya. Jadi anak-anak kecil yang bawel itu dia mengkomunikasikan sesuatu, jangan yang kamu cerewet, diam. Nah itu sebetulnya dengan tindakan seperti itu membuat dia rasa kepenasaran dia terhambat dan kurang menjadi ilmuwan. Kemudian mengendalikan variabel, membuat hipotesis, menggunakan keterkaitan ruang dan waktu, menafsirkan data, mendefinisikan secara operasional, maksudnya operasional rinci, melakukan percobaan, dan seperti saya sampaikan tadi, menyelesaikan masalah. Nah selanjutnya yang paling penting lagi adalah ini dalam memahami ilmuwan. Jadi paparan saya lupa tadi, ini adalah yang pertama akan berbicara tentang memahami pekerjaan ilmuwan, yang kedua akan berbicara tentang anak bekerja sebagai, bisa lihat di screen saya di paling atas, seharusnya ini kan bisa diklik gitu langsung, anak bekerja sebagai ilmuwan setiap hari. Setiap hari anak
bekerja sebagai ilmuwan. Bagaimana orang tua menyiapkan ilmuwan dan kegiatan ilmuwan kecil di rumah, serta yang disebut-sebut tadi oleh Mas Rojali, bagaimana kita juga mengkaitkannya dengan pengenalan STEM, science, teknologi, art, dan matematik. Ya. Nah, kembali lagi ke memahami pekerjaan ilmuwan. Ilmuwan itu selagi bekerja mempunyai sikap ilmiah, selalu bersikap ilmiah, ingin tahu dan penasaran, mempunyai tekad yang kuat. Jadi kalau Bunda Yanda di rumah mendidik anak mempunyai tekad yang kuat, itu juga adalah mendidik untuk menjadi calon ilmuwan. Itu juga udah. Lalu terbuka ya terhadap saran, kritik, menerima hasil apa adanya. Maksudnya tuh jangan menciptakan hasil yang tidak faktual, tidak sesuai fakta ya. Lalu objektif, rendah hati, skeptis yang sehat. Skeptis itu tidak mudah percaya, tapi sehat. Jadi bukan menyalahkan orang ya. Sabar, refleksi, empati, dan mempunyai kejujuran yang intelektual. Misalnya kalau di SMA, perak nitrat ditambah AgCl, asam nitrat tambah AgCl menjadi terjadilah endapan putih HCl plus perak nitrat. Nah, terjadi endapan putih AgCl ya. Nah, padahal hasilnya tuh bukan putih, abu-abu. Ini hasilnya putih, memang harusnya putih, tapi karena di Indonesia itu kena matahari, dia teroksidasi. Nah, dia bilang abu-abu, dia abu-abu aja gitu, kejujuran intelektual. Walaupun teorinya harusnya putih. Putih itu dalam kondisi yang tertentu. Jadi tekanan 1 atmosfer dan suhu kamar. Kalau di kita suhunya tinggi. Tekun, percaya diri, mempunyai intuisi ilmiah, dan mempunyai bakat untuk menemukan sesuatu, serta mempunyai etika. Nah, berikutnya untuk memahami pekerjaan ilmuwan, kalau diterapkan kepada anak-anak ya, ini foto-foto, ini di Rumah Komunitas Kreatif sebelum BDR, tapi ini anak-anak, yaitu tadi sebelum kita live itu kan banyak sekali ada membuat lava ya. Ini anak ini berusia di bawah 3 tahun ya, mencoba membuat gunung api. Jadi dia ingin tahu bagaimana caranya. Nah, ini kemampuan mencari jawaban dari pertanyaan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini adiknya ini yang dibawa ke sana. Sebenarnya ini kan kalau di tempat saya itu tempat bukan PAUD khusus, tapi komunitas aja. Siapa yang mau datang, anak-anak bisa SD, bisa SMP, itu datang gitu. Jadi dengan kakak-kakaknya dia ingin tahu kalau ditambah ini. Nah ini kemampuan mencari jawaban dari pertanyaan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Memahami konsep ya, mampu menjelaskan dan mengira meramalkan konsep yang ditemukan dalam kosakata dan kalimat ilmiah. Anak-anak ini kan permen-permen yang dilarutkan lalu terjadi warna pelangi. Mengapa semua pergi ke tengah gitu kan? Oh, karena apa? Sampai akhirnya tahu bahwa itu sebetulnya gula yang larut, tapi ya tentu dengan probing. Probing itu adalah dengan bimbingan yang dilakukan terus menerus, bukan langsung menemukan. Nah ini, kemudian ini bisa dilakukan di rumah, hanya dijejerkan itu permen-permen itu berwarna-warni, dikasih air dari tengah, dan ini bisa dilakukan di rumah di masa BDR dan tidak usah berempat, 1 orang kan. Kadang saya nggak usah sebut merek, tapi teman-teman tahulah apa. Ini juga bisa dikaitkan ya ke dalam kesehatan, karena anak-anak disarankan jangan makan gula karena itu yang larut itu gula. Nah, jadi itu gulanya banyak sekali, dia pergi ke tengah pada larut di dalam perut dan seterusnya. Selanjutnya pekerjaan ilmuwan itu untuk anak-anak terlibat dalam kegiatan sains. Ini anak-anak ini membuat lampu lava, lihat ekspresinya anak ini, wow gitu kan. Dan ini ketawa karena melihat ini sebetulnya campuran asam sitrat dengan soda kue, dikasih minyak, lalu gelembung, dikasih lampu, terjadilah lampu lava di mana sangat bagus ya. Lampu lava itu lampu untuk disco sebetulnya, tapi kita bisa buat sendiri seperti ini, bagus. Nah, anak mendiskusikan ya, jadi terlibat dalam kegiatan sains,
kemudian menganalisis masalah menggunakan sains. Misalnya di sini ya, menyadari masalah sehari-hari dalam konteks, itu sikap ilmuwan. Masalah sehari-hari dalam konteks lokal, nasional, dan global. Bencana alam itu konteksnya lokal, juga nasional, juga global, dan mampu menyampaikan pendapatnya secara ilmiah. Jadi anak-anak ini setelah semuanya melakukan sebelum dituangkan seperti tadi yang di tayangan untuk membuat, kalau tadi pakai asam cuka, saya biasa pakai asam sitrat, itu untuk menuangkan itu. Sebelum dituangkan cairannya, anak untuk lavanya keluar, anak-anak ditanya di mana tempat yang aman. Nah dia tahu apakah di lereng gunung, dekat gunung apinya itu, atau di mana. Sebelum ini kan mereka tahu. Jadi mereka disuruh menempatkan binatang-binatang di situ ada di mana gitu. Dan menurut saya mereka sangat terlibat dalam menganalisis menggunakan sains. Kemudian sains untuk di rumah itu setelah tahu seperti itu, mereka harus menilai kualitas informasi menggunakan sumber ilmiah. Kalau tadi misalnya ada lava, ya tadi juga ditayang membuat lava atau apa. Kalau ini kebetulan yang dinosaurus itu contohnya. Jadi mereka bisa lihat kayak apa sih gunung api itu gitu. Nah itu jadi dari percobaannya itu membuat ini. Kualitas informasi ya. Jadi dia lihat di buku-buku dan anak-anak memilih buku-bukunya sendiri. Kemudian di sini maksud saya di rumah juga bisa begitu. Jadi setelah percobaan itu dicarikanlah buku. Kalau nggak buku ya carikan ke paman Google atau gimana. Lalu mampu menerapkan metode ilmiah dan menciptakan sesuatu dengan menggunakan bukti-bukti yang ditemukan dalam percobaan. Ya ini anak ini waktu itu PAUD ya. Ini lagi buat perahu, ini untuk STEM, ini untuk teknologi ya. Tentu dengan bantuan orang tua di dalam karena ini memerlukan lem tembak ya untuk mengininya. Tapi dia tahu bagaimana membuat itunya, cara kerjanya. Nah, lalu sekarang bagaimana anak bekerja sebagai ilmuwan setiap hari. Sesungguhnya secara alami anak-anak itu membangun keterampilan ilmiah secara alami, juga membangun teori setiap hari. Ketika dia main balon, ketika dia main pesawat-pesawatan dari kertas. Jadi setiap hari anak-anak mencoba bermain dan mencoba hal-hal yang baru ya. Kemudian anak juga ketika anak berkesempatan untuk menyelidiki dunia di sekitar mereka, mereka belajar dan bereksperimen dengan keterampilan dan teori ilmiah sesungguhnya. Dan ini lebih penting digarisbawahi oleh Bunda dan Yanda, bahwa penelitian itu menunjukkan ada hubungan positif antara pengalaman sains sejak dini atau ilmuwan sejak dini dan keberhasilannya di sekolah. Kegiatan ilmuwan yang dilakukan anak sehari-hari misalnya menelaah bentuk, membangun benteng dari kardus, bermain toko grosir, maksudnya tuh toko-tokoan, dagang-dagangan, menuangkan cairan dan bermain bahan-bahan seperti gelembung, masak-masakan, mengisi dan mengosongkan wadah dengan ukuran berbeda, mencampur zat untuk menciptakan hal baru, itu semua adalah kegiatan ilmuwan. Kalau kita dorong dan probing, ini hanya beberapa contoh ya. Lalu saat anak-anak bermain, mereka juga mengeksplorasi dan membangun keterampilan tentang dunia kita, dan ketika anak kecil menyelidiki lingkungan mereka tuh mengalami kepuasan. Ya, kenapa anak itu senang hujan-hujanan? Ketika hari hujan dan dia bermain air hujan-hujanan, sebetulnya dia itu melakukan kegiatan, merasakan dengan tubuhnya, merasakan dengan apanya tentang gejala-gejala alam, sehingga orang tua itu harus mendorong perkembangan keterampilan ilmiah anak-anak dengan memberikan kesempatan belajar dan materi yang mendukung eksplorasi dan penemuan ya. Karena kegiatan ilmuwan itu bersikap interaktif dan berbasis eksplorasi, dan mereka memberikan banyak peluang bagi anak-anak yang merupakan pembelajar handal. Saya selalu mengatakan anak-anak itu pembelajar handal. Kalau anak tidak pembelajar handal, tidak perlu dari bayi dia nggak akan bisa jalan, dia nggak akan bisa lari gitu. Makanya kan ada
ini peribahasa ini agak kurang ini, tapi mohon maaf, kan ada guru kencing berdiri, anak kencing berlari kayak gitu kan. Jadi memang anak itu lebih interaktif dan lebih pembelajar yang handal untuk terlibat secara secara aktif dalam dua dunia, bermain dan belajar. Kemudian selanjutnya, nah, anak bekerja sebagai ilmuwan ya. Jadi kalau kita percaya anak-anak itu secara alami adalah ilmuwan. Mereka mencoba-coba, mencari tahu, mereka menggunakan keterampilan ilmiah seperti bertanya, mengamati, membuat prediksi, merancang. Misalnya, anak membuat jejak kaki, dia lalu dia renggangkan kakinya. Kalau kayak gini jejaknya kayak apa? Kalau kayak gitu jejaknya apa? Itu tuh sebetulnya semuanya dia sedang melakukan eksperimen. Dan anak juga berdiskusi dengan teman-temannya. Bahkan bayi dan balita menggunakan keterampilan ilmiah ketika mereka mencoba-coba. Anak-anak ini menemukan pola dan membangun teori untuk menjelaskan apa yang mereka lihat dan mengumpulkan data, walaupun kadang kita tidak tahu. Jadi kalau anak melukis sesuatu, misalnya melukis botol, hasilnya tidak botol, jangan, apaan? Botol kan nggak kayak gitu, jangan seperti itu. Menurut kamu ini adalah gambar apa, nak? Gitu. Lalu dia akan mengatakan, oh ini gambar apa? Jadi dia mengumpulkan data dari benaknya sendiri. Nah lalu tadi saya sudah jelaskan tentang jejak kaki ya. Nah misalnya tentang jejak kaki, dia anak melompat dan menguji teorinya kalau satu kaki bagaimana jejaknya. Kalau dua kaki bagaimana? Kalau lompatnya lebih tinggi bagaimana? Nah seperti ilmuwan, anak-anak juga belajar dari orang lain, mereka mengamati apa yang dilakukan anak-anak dan orang dewasa, dan belajar dari mencoba ulang dari apa yang mereka lihat atau dengan mengajukan pertanyaan. Nah ini menyiapkan ilmuwan, ini sesuai dengan topik. Jadi untuk menyiapkan ilmuwan ini berikan ruang untuk anak itu berdiskusi. Kalau anak ini sendirian, berikan teman diskusi, apakah boneka atau tokoh yang lain. Kalau enggak ya dengan kakaknya atau dengan, jangan biarkan anak sendirian, kalau enggak ya dengan orang tuanya. Jadi orang tua dapat membantu untuk mendorong, memberi clue itu bahasa Indonesia susah, jadi saya bilang isyarat, mempertanyakan, mencontohkan, berdiskusi, dan menceritakan. Orang tua juga harus peka dan sering mengamati apa yang, orang tuanya juga harus ilmuwan, dalam arti mengamati apa yang dilakukan anak-anak dalam mengajukan pertanyaan dan mendorong kreativitas. Orang tua perlu membantu, memperkuat pengetahuan, memperbaiki salah konsep. Ya, saya pernah ya, ada yang ini misalnya motor itu perlu bensin, jadi motor itu perlu minum bensin, nah itu salah konsep. Dan jangan membuat hal-hal yang salah konsep. Ya itu kan bensin itu energi untuk membuat motor itu bergerak, bukan minum dalam bahasa. Jadi kalau memang mungkin bisa dianalogikan minum, tapi jangan disebut seperti itu gitu kan. Dan memperbaiki salah konsep, memperluas pemikiran anak-anak. Misalnya anak-anak bermain pesawat kertas, orang tua dapat bertanya bagaimana agar pesawat itu terbang lebih jauh gitu kan. Lalu misalnya dapatkah membuat pesawat yang lebih mirip yang asli, anak kan berpikir loh. Kadang-kadang anak itu biasanya bilang nggak tahu. Iya, emang mama tahu? Mama juga nggak tahu, siapa tahu adik tahu atau Nani tahu atau siapa ya kan. Nah contoh pertanyaan bimbingan misalnya, apa sih yang sedang kamu kerjakan nak? Apa sih yang sedang kamu perhatikan? Lalu percobaan apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi bila? Bagaimana kalau? Apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Apa yang berbeda untuk kedua kalinya? Jadi dalam kegiatan ilmuwan tuh anak menggunakan hitungan, memecahkan masalah. Kalau anak kecil di bawah 3 tahun biasanya 1, 2, 3 banyak ya kan. Nah kita lihat kalau 4 tahun ini ada berapa nak gitu. Nah biarin aja dia 1, 2, 3 banyak kalau 3 tahun ke bawah. Tapi bukan dia tahu bahwa banyak setelah itu. Mecahkan masalah dan juga perlu lembar kerja. Nah 3 menit lagi Bu ya. Berapa? 3 menit lagi. Oke. Jadi ini contoh, saya mungkin ini contoh-contohnya ya cepat sekali waktunya. Nah ini anak orang tua
menyiapkan ruang untuk berkomunikasi ya. Nah, ini contoh pizza yang lucu pakai keju apa aja namanya? Yang kotak-kotak apa? Parmesan. Oh. Parmesan, mozzarella, daging ilik, Dan saus. tomat minyak. Oke, seru? Seru ya. Nah, itu dengan dia meraba ya, Pizza yang dia lucu pakai sudah bermain. Nah, ini menyiram air, merawat tanaman. Nah, lihat tanaman ternyata punya energi. Ini kan tadinya rata, melihat ternyata biji ini langsung mendongkrak tanah, energi dari tanaman juga ada. Lalu ini biologi. Bar. Ini namanya apa? Rambut. Terus di dalamnya ada apa itu? Oh, Tak 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 tak. Ini apa? bola mata tak tak tak. Yang ini apa? Gigi. Gigi. Yang ini apa ini? Dan seterusnya ya, karena waktunya saya nggak tayang semua. Tapi orang tua bisa menggambar bagan, dan itu anak 3 tahun yang tadi. Wow. Dia udah tahu semua bagian-bagian, saya nggak tayang semua, itu 1 menit. Karena waktu, oh tak, 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 mata, tak, 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 tak. Itu anak-anak seperti itu adalah usia 3 tahun. Ini juga ya warna pelangi yang tadi, lampu lava, dan ini telur melayang ya. Nih, bisa nggak telur? Tuh kan bagaimana ekspresi. Jadi bisa nggak Bunda Yanda coba memasukkan telur ke dalam gelas tanpa pecah? Nah, anak-anak bisa, anak perempuan di atas juga meniup balon tanpa mulut dan seterusnya. Ini untuk mulai pengenalan mengenali kesiapsiagaan bencana. Ini sangat mudah dilakukan Bunda Yanda. Ini adalah tusuk gigi dan styrofoam. Disuruh membuat struktur bangunan yang tahan gempa. Mana yang lebih tahan gempa, digoyang ininya ya, nggak ada videonya, nggak ini. Lalu mana yang lebih tahan gempa, lalu banjir ya, dengan alat-alat yang sangat sederhana ya. Nah, itu mana yang banjir. Saya juga ada video tsunami atau apa, tapi karena nggak ada waktu, karena saya lebih memberikan basic ilmuwan itu kepada orang tua agar bisa mendorongnya. Kalau enggak nanti pergi aja ke YouTube atau Facebook, Rumah Komunitas Kreatif, semuanya ada. Ini gunung api untuk lebih berwarna, dan untuk lebih ini biasanya kita ada cairan lain. Kemudian ini teknologi, tapi sebetulnya ini menggunakan gawai, bagaimana anak juga. Jadi ingat, kita harus tetap kepada mengetengahkan 6 bidang pengembangan di PAUD ya, yaitu kognitif, bahasa ya, dan juga nah ini anak motorik halusnya ya. Jadi membuat ini pakai gawai, kita cari app-nya, membuat robot menulis dengan cara sederhana ya. Ini robotnya menulis. Oke. Nah, ini dan seterusnya. Ini hanya spidol dikait-kaitkan sama ini, 1 dinamo dan 1 baterai. Nah, itu bisa dilakukan oleh anak-anak. Ini mobil, ini juga bisa berjalan, tapi karena waktunya saya juga nggak ada video-videonya. Ini membuat perahu yang tadi, dan banyak lagi, ada robot goyang, ada apa. Kemudian juga dalam situasi sebelum saya akhiri, dan ternyata bisa 15 menit, dalam situasi pandemi ini, Bunda dan Yanda, kita harus mengarahkan pembiasaan PHBS, yaitu pengelolaan pembiasaan hidup bersih dan sehat dalam normal baru. Nah, anak-anak juga bisa belajar membuat hand sanitizer sendiri ya, dan juga sesungguhnya bisa membuat sabun cair sendiri. Dengan begitu ya tentunya dengan bimbingan orang tua. Bagaimana sih caranya Bu Ella? Harus pergi kepada saya dong. Nanti saya punya rumus kimianya semua. Okay. Itu saja, cukup waktunya ya. Semoga semuanya orang tua menjadi para pendorong ilmuwan, karena
ada penelitian menunjukkan apabila kita menanam, artinya anak usia dini itu adalah benih bangsa, ya, benih bangsa. Kalau kita menanam dengan benih yang baik, maka dia akan tumbuh dengan baik, pohon-pohon itu atau apapun. Mungkin itu saja, para orang tua itu sekarang sedang menyemai benih bangsa, dan benih-benih bangsa itu nanti kita akan siapkan menjadi menyiapkan SDM unggul. Jadi siapkanlah untuk menyiapkan SDM unggul dan jangan putus asa. Dan saya bersedia apabila mau ada yang mau WA, WA-nya ada di Ibu Nani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkenan.